Ini adalah cara untuk mengatur time management dalam trading forex. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di Disitory Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman. Dan di Forex Series kali ini gue akan membahas tentang yang namanya time management, oke, di dalam trading forex. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa join di OctaFX, linknya sudah gue taruh di bawah teman-teman. Kalian bisa langsung daftar di link tersebut dan kemudian melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit teman-teman. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang time management teman-teman dalam trading forex. Tentunya kalau misalnya kita bicara tentang time management itu berhubungan dengan waktu teman-teman ya. Dan sebagai pembuka gue mau bilang ya, trading forex ini teman-teman atau di OTC market ya, entah itu di gold, entah itu di indeks ya, itu semua memiliki jam trading atau time management tuh yang cukup fleksibel ya. Dan juga enaknya lagi kalau misalnya kita serius di bisnis ini, kita bisa trading dimanapun teman-teman. Jadi kita nggak ada jam kerjanya, terserah kita yang ngatur semua. Kalian mau liburan sambil kerja juga boleh, kalian mau trading di Jakarta, di luar negeri, di Bali, dimanapun, yang penting kalian bawa laptop atau smartphone atau tablet gitu ya, kalian sudah bisa trading. Tetapi gini teman-teman ya, yang jadi masalah itu adalah karena kita punya fleksibilitas itu bebas teman-teman ya. Itu bukannya saja menjadi kelebihan, tetapi itu juga menjadi kekurangan ya. Kekurangannya apa? Kita bisa jadi seenaknya teman-teman kalau misalnya kita tidak punya time management ya. Dan juga kita bisa jadi ibaratnya ngegampangin teman-teman ya. Karena dia 5 kali 24 jam, kita bisa berpikirnya nanti-nanti aja tradingnya deh, masih banyak waktu seperti itu. Nah, itu bisa jadi pedang bermata dua juga teman-teman. Oleh karena itu kita butuh yang namanya time management ya. Nah, berbicara tentang time management teman-teman ya, kalian bisa lihat di monitor langsung teman-teman ya. Gue akan jelaskan ya, di sini ada time management. Nah, ini sebelum gue masuk ke penjelasan lebih jauh, gue jelasin dulu secara general teman-teman ya, tentang time management itu dibagi dua teman-teman ya. Yang pertama itu adalah dari segi pasarnya teman-teman, pasar atau marketnya ya. Dan yang kedua ini adalah internal diri kita ya, internal. Oke. Pasar dan market ini tuh maksudnya apa? Yang tadi yang pertama itu adalah tentang masa tradingnya teman-teman ya. Masa tradingnya itu kan tadi gue bilang kan 5 kali 24 jam ya. Jadi seperti yang kalian tahu ya, forex trading ini tuh bukanya itu dari hari Senin teman-teman ya, itu jam 5 pagi. Dan tutupnya itu hari Sabtu jam 3 subuh. Jadi Jumat malamnya atau Sabtu paginya teman-teman itu jam 3 subuh dia tutup teman-teman ya. Dan di dalam pasar ini juga dibagi dua teman-teman ya. Ini yang tadi masa trading tentu tentang jam aktifnya. Terus yang kedua adalah tentang market session teman-teman. Ini yang penting juga ya, market session. Nah, market session ini dibagi 3 teman-teman ya. Majornya itu adalah major market session ini dibagi 3, oke. Yang pertama itu Tokyo, yang kedua itu adalah London, dan yang ketiga itu New York teman-teman ya. Atau kalau misalnya kita bilang secara benua atau kontinen, Tokyo itu mewakili Asia, ya, London itu mewakili Eropa, dan juga New York itu mewakili Amerika. Oke, nanti gue bahas tentang 3 ini lebih lebih detail lagi teman-teman ya. Terus kemudian dari internal. Nah, internal ini apa? Internal ini adalah time management yang kita atur sendiri untuk diri kita trading teman-teman ya. Jadi ini yang sebenarnya lebih penting dari internal, karena kita harus ngeset diri kita kapan lo mesti trading ya. Terus mesti ngapain aja pada saat kita nyiapin waktu tersebut, dan juga kapan kita harus berhenti trading. Itu juga penting teman-teman. Jadi internal ini adalah menyangkut ke lebih fokus ke diri kita teman-teman ya. Fokus ke diri kita sendiri. Diri sendiri. Oke. Jadi kedua time management ini ya teman-teman ya, yang major ini yang melalui pasar dan juga internal, ini yang akan mempengaruhi trading kalian semua ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah menguasai teknik, kalian sudah menguasai money management, yang ketiga ini yang kalian harus kuasai adalah time management ini ya. Karena ini tidak bisa dianggap enteng ya, karena kalau misalnya kalian anggap enteng, kalian akan meremehkan jatuhnya, dan ujung-ujungnya ya tradingnya jadi nggak fokus, dan juga nggak trading seperti itu, oke? Nah, sekarang gue mau masuk ke yang namanya time management dari segi pasarnya dulu teman-teman ya. Di sini gue buat new dulu. Nah, time management yang dari market, oke. Di sini gue mau bahas yang tadi, yang pertama itu adalah jam operasional, oke, jam operasionalnya. Jadi gini loh, kalau di forex itu nggak kayak saham teman-teman ya. Kalau di saham itu kalian tahu jam operasional itu seperti orang kantoran aja, dari Senin sampai Jumat. Bukanya itu jam 9 dan tutupnya itu adalah jam 4 teman-teman ya kalau di saham. Atau sekarang kalau pas PSBB itu jam 3 lebih.
Tapi kalau di forex itu jam operasional itu mulai dari hari Senin ya, Senin. Senin. Dan Seninnya ini tuh mulainya tuh tergantung broker teman-teman ya. Ada yang dari jam 5 pagi ya, jam 5.00, ada yang dari jam 6, itu tergantung broker. Oke, itu hari Senin ya. Dan dia ini opennya teman-teman ya. Dan dia close-nya itu adalah hari Sabtu ya. Sabtunya tapi subuh teman-teman ya. Sabtunya subuh, ada yang jam 3 ya. Ada jam 3, ada yang jam 4. Ya, ini waktu Indonesia teman-teman ya. Jadi kalau misalnya jam operasionalnya ini gue udah samain jam Indonesia, dia bukanya itu Senin jam 5 pagi waktu Indonesia Barat, dan ada yang buka juga jam 6 pagi waktu Indonesia Barat, tergantung brokernya. Dan tutupnya itu Sabtu jam 3 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Oke, ini close. Nah, kalau misalnya seperti ini gimana teman-teman ya? Kalian tinggal sesuaikan sendiri lah ya. Kalau misalnya kalian tuh lebih enak tuh bisa fleksibel ya, bisa pilih ya. Oh, gue dengan adanya keluasan seperti ini, gue bisa pilih jam sesuka gue gitu. Gue mau trading kapan. Lo mau trading yang milih volatility-nya lagi bagus, itu boleh. Atau kalian mau trading itu mau menyesuaikan dengan waktu free kalian, itu juga boleh teman-teman. Jadi intinya yang kalian harus perhatikan tuh ini. Oke, ini dari jam operasionalnya kayaknya nggak ada yang perlu gue jelasin lebih lanjut. Nah, sekarang dari TM-nya itu adalah market ya. Dari marketnya, jam market atau market session kita bilangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau berbicara tentang market session ini ini menjadi penting teman-teman ya, karena di dalam market session ini juga ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi gerakan market ya, gerakan pasar teman-teman ya. Jadi gini, market session ini dibagi menjadi 3 bagian besar atau kita sebutnya dengan major market session teman-teman. Oke, yang pertama ada Tokyo teman-teman. Yang Tokyo ini kalau bukanya itu adalah jam 7 pagi teman-teman ya, jam 7 pagi sampai jam 4 sore, ini Tokyo. Kalau misalnya yang kedua ini ada London ya. London ini bukanya jam 1 siang ya, jam 13.00, jam 1 siang sampai jam 8 malam teman-teman ya. Sampai jam 10 malam teman-teman, 22.00. Oke, dan yang ketiga itu ada yang New York teman-teman ya, yang Amerika itu bukanya itu jam 8 malam sampai jam 5 pagi teman-teman. Ya, ini sudah gua samakan dengan jam Indonesia ya. Tapi kalau misalnya kalian malas malas mengingat ini, nggak usah khawatir teman-teman ya. Gua sudah siapkan. Jadi di dalam major market session ini dia tuh ada indikatornya di MT4 ya. Kalian tinggal download, kalian bisa cari di Google ya, market session MT4 ya, indikator. Itu downloadnya gratis. Kalau gua downloadnya dari Forex Factory, kalian bisa ikutin gua. Nanti kalian tinggal aplikasikan, nanti gua juga tunjukin di real chartnya seperti apa teman-teman ya. Nah, market session ini ada 3 ini ya. Gue jelasin satu teman-teman ya. Yang Tokyo ini ya teman-teman, ini dari segi gue ulang ya di kertas kosong. Nah, kita bagi 3 ya, Tokyo ya, kemudian London, kemudian New York. Oke. Nah, dari ketiga ini ada perbedaannya ya. Yang pertama ini dari segi volatility ya teman-teman ya. Volatility-nya itu Tokyo itu yang paling rendah teman-teman ya. Volatility rendah banget nih. Rendah. London itu volatility-nya teman-teman itu paling tinggi ya. Paling tinggi. Tertinggi. Dan ini New York volatility-nya medium. Medium to high, ketinggi. Nah, pasti banyak yang mengira dari kalian ya, volatility paling besar itu di New York, di US ya, karena ya mata uangnya dolar kuat segala macam bla bla bla. Tapi ternyata enggak ya. London ini yang memiliki transaksi paling tinggi ya. Karena apa? Karena London ini adalah negara yang perputaran forex-nya itu paling besar teman-teman ya, London ini ya. Jadi dia memiliki volatility yang tinggi dan juga volumenya juga tinggi tentunya teman-teman ya. Jadi kalau bicara volume ya, ini juga sama teman-teman ya, volume ini juga rendah ya. Kemudian yang ini, yang London ini volumenya ini juga tertinggi ya. Dan yang si New York ya, ini volumenya juga medium to high. Oke. Jadi gini, ini karena Tokyo ini volumenya rendah, London juga volumenya tertinggi, New York ini volumenya medium to high ya. Pasti ada mata uang yang akan terpengaruh dari yang secara khusus terpengaruh oleh
market session ini ya. Jadi kalau misalnya London ya, London ini dia identiknya dengan Euro USD teman-teman. Euro USD ya. Kalau New York ini ya, ini biasanya gold ya teman-teman, XAU USD. Ini benar-benar dia terpengaruh, volatility-nya tinggi sekali. Kalau misalnya Tokyo ini biasanya USD Jepang Yen teman-teman ya, USD Jepang Yen atau Euro Jepang Yen. Ini yang memiliki volatility cukup lumayan. Oke, jadi ini adalah mata uang yang kira-kira bisa ikut terdongkrak ya volatility-nya ketika market session ini buka ya. Nah, gunanya apa dong kalau misalnya kita tahu market session ini ya? Yang pertama tuh kita bisa mendetek yang volatility itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita tradingnya itu di jam opennya si New York misalnya ya, itu berarti otomatis goldnya ini akan bergerak lumayan cepat. So kita bisa dapat info bahwa oh sebentar lagi market US akan buka atau market New York akan buka. Gue berarti bakal siap-siap untuk trading di gold nih. Karena apa? Karena goldnya sebentar lagi akan marketnya volatile atau harganya itu akan jalan. So gue bisa siap-siap. Jadi gue bilang teman-teman ya, fungsinya ya teman-teman ya, fungsi dari market session. Yang pertama itu adalah kalian bisa tahu mengetahui volatility teman-teman ya. Jadi kalian bisa menggunakan pengetahuan atau knowledge itu atau informasi itu untuk siap-siap open posisi ya. Kita dalam trading itu pasti mencari volatility. Otomatis kalau misalnya kita tahu suatu pair yang volatility-nya akan naik, kita pasti akan siap-siap untuk entry. Yang kedua itu kita bisa mendapat info namanya supply and demand. Ya. Jadi gini, biasanya ya, itu pergerakan harga itu di setiap market session itu akan menjadi suatu area supply atau demand tertentu ya. Oleh karena itu kita bisa memanfaatkan itu sebagai entry juga sebenarnya. Entry-nya gimana? Itu biasanya yang gue pakai adalah Tokyo ya teman-teman ya, Tokyo breakout. Ya. Jadi Tokyo ini karena memiliki volatility rendah dan juga volume rendah, itu otomatis dia punya range candle-nya itu rendah-rendah juga. Dan otomatis kalau candle range-nya itu rendah, dia memiliki range market yang bagus untuk dijadikan area supply atau demand ya. Jadi kalau misalnya seperti ini teman-teman ya, nanti gue tunjukin caranya ya. Intinya gue bakal entry itu dengan menggunakan Tokyo breakout itu, maksudnya gue lihat range harga pada saat Tokyo open sampai Tokyo close ya. Nanti gue ukur range-nya berapa. Nah itu akan menjadi area supply and demand gue teman-teman ya. Ketika dia sudah break ke atas ya, ke atas atau ke bawah si area Tokyo ini, gue bakal siap-siap untuk open. Siap-siap open ya. Tentunya ini gue nggak langsung pas breakout itu gue langsung entry, enggak ya. Gue harus lihat yang namanya price action juga tentunya ya. Terutama candle behavior. Nah, candle behaviornya itu gue harus lihat tentunya. Oleh karena itu Tokyo breakout ini bisa dijadikan satu strategi yang bagus. Nanti gue contohin ke realnya juga gitu ya. Nah, yang kedua teman-teman, ini yang pertama ya Tokyo breakout ya, caranya seperti ini ya. Yang kedua itu gue bisa pakai yang namanya London reversal teman-teman ya. London reversal closing tentunya ya. Jadi gini, biasanya di forex market ya, apalagi kalau Londonnya itu sudah mau closing atau sudah mau nabrak yang ke New York Open-nya ya. Karena yang kita tahu ya tadi ya, kalau misalnya London itu kan tutupnya jam 10 malam teman-teman ya. Ini kan London tutupnya jam segini kan. Nah, sedangkan New York itu opennya itu adalah jam 8 malam. Berarti ini ada sekitar 2 jam teman-teman ya. 2 jam itu dia cluster teman-teman. Atau membentuk irisan. Nah, 2 jam ini biasanya marketnya volatile sekali karena 2 market session tuh lagi berkumpul jadi satu ya. Yang ini adalah 2 puncaknya ini teman-teman. Puncak di mana bisa dijadikan patokan supply and demand itu di sini gitu ya. Kita bisa lihat dari range 2 jam ini ya, dia mau kemana tuh bisa ketahuan marketnya mau kemana. So biasanya di London reversal ini maksudnya gimana? London reversal itu adalah pada saat dia masuk ke jam 8 malam teman-teman ya. Di London session itu jam 8 malam. Itu biasanya market itu akan reversal ya. Dia akan membentuk swing ya. Dia akan membentuk swing dan kemudian dia reverse. Nanti gue tunjukin juga contohnya ya. Seperti apa? Intinya London ini kalau dia mau closing biasanya itu akan ada reversal. Dan biasanya kalau misalnya contohnya seperti ini teman-teman ya. Misalnya Euro USD ya. Euro USD. Ini dia tadinya lagi naik gitu kan ya. Harganya lagi naik, bergerak naik. Nah, dia begitu masuk ke area jam 8 atau 20.00 ya. Ini dia kan sudah mau close nih teman-teman. Biasanya dia akan sideways dulu di sini nih, kecil, dan akhirnya dia balik ke bawah. Dan pas baliknya ini sudah masuk ke New York Session ya. Biasanya New York Session itu adalah
reversalnya dari London Session itu seperti ya itu yang biasanya ya. Jadi ini juga bisa dijadikan patokan juga teman-teman. Oke. Nah sekarang gue mau kasih lihat kalian di real marketnya teman-teman ya. Oke. Jadi ini ya, ini yang kalian lihat di depan ini adalah MetaTrader 4 dan ini adalah Euro Jepang ya teman-teman ya. Ini gue kasih contoh Euro US dulu biar gampang seperti ini. Oke. Dan ini gue menggunakan time frame M30, oke. Dan kalian bisa lihat ya di sini tuh ada kotak-kotak yang garis putus-putus di layar. Terus ada tulisannya di atas tuh TO itu artinya Tokyo, di LN ini London, NY ini New York. Nah ini yang gue bilang nih indikator yang kita nggak usah capek-capek ngitung ini yang mana lagi nih, ini yang mana sih sessionnya yang mana. Ini dia sudah kotak-kotakin sendiri teman-teman ya. Jadi ini kita tidak usah capek-capek nyari di mana London sessionnya terjadi, New York sessionnya terjadi atau si Tokyo Session terjadi itu kita nggak usah capek-capek hitung, oke? Jadi dia sudah menghitungkan sendiri untuk kita. Nah, cara mendapat indikator ini bagaimana? Tadi gue udah bilang caranya, kalian bisa Google aja ya, Market Session Indicator for MT4 ya. Nanti kalian download. Kalau gue downloadnya yang dari Forex Factory. Kemudian kalian tinggal masukkan aja ke bagian expertnya teman-teman ya. Ketika kalian copy terus kalian expertkan. Kalau misalnya kalian nggak tahu caranya, kalian bisa googling atau YouTube caranya gimana cara memasukkan indikator ke MetaTrader 4. Itu gampang banget sebenarnya. Nah intinya seperti ini teman-teman ya. Jatuhnya seperti ini. Nah ini kalau misalnya kita lihat teman-teman ya, yang bagian yang tulisannya TO ini ya, atau Tokyo ini ya, kalian lihat deh. Ini perbandingannya sangat-sangat jauh teman-teman ya. Dia tuh range-nya kecil sekali ya kalau yang Tokyo ya. Di bagian sini ya, sebentar. Nah, ini gua buka aja di sini. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat teman-teman ya, di bagian Tokyo ini yang gue lingkarin ya. Ini tuh kecil sekali teman-teman ya range-nya ya. Tokyo kecil, ini Tokyo kecil juga, ini Tokyo kecil. Tokyo di sini, Tokyo di sini. Ini kalau kalian bandingkan dengan yang LN ya, ini gue ganti warna biar ketara. Ini kalau misalnya bagian LN ini, teman-teman ya. Biru aja deh. Ini kalau kalian lihat LN ini ya, ini tuh dia besar sekali ya, range-nya tuh besar nih. Ini LN nih semua nih. Oke. Ini LN. Ya, ini LN, ini LN. Ini LN. Ini LN ya. Range-nya lebih besar daripada yang Tokyo. Begitupun juga yang New York teman-teman, atau yang US ya. Ini kalian bisa lihat lagi. Yang US ini juga dia nggak sebesar CLN teman-teman ya, tetapi dia juga cukup besar ya. Kalau kita bisa lihat di sini, ini New York. Ada yang lebih besar dari LN-nya juga ada teman-teman. Ini New York juga ya. Ini New York. Ini New York. Ini New York. Oke, tapi secara rata-rata LN dan New York itu lebih besar LN. Kalau misalnya kita tarik panjang dan kita tarik rata-rata, kenapa seperti itu? Karena yang tadi gue bilang lagi ya, seluruh kebanyakan transaksi forex itu terjadinya itu pada saat market London to open, karena London ini menjadi negara yang transaksi currency-nya itu paling besar di dunia teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini. Ini sudah gue cuma membuktikan bahwa si Tokyo ini paling kecil, kemudian si London itu juga paling besar, dan New York itu juga besar tetapi tidak sebesar si London. Itu yang mau gue tunjukkan. Nah sekarang gue mau ngasih tahu kalian tentang yang namanya tadi Tokyo Breakout dan juga London Reverse teman-teman ya. Ini caranya seperti apa? Kalau misalnya Tokyo Breakout itu simple. Ini kita tinggal tandain dulu yang Tokyo range-nya dari sini ke sini tentunya ya. Seperti ini. Nah, ini akan menjadi nih area ungu ini yang gue arsirin teman-teman, range ini. Ini akan menjadi area supply and demand teman-teman ya. Oleh karena itu ya, ketika dia breakout ke bawah teman-teman ya, ke sini dan dia close di bawah sini, ini gue bisa entry. Ketika gue entry di sini teman-teman ya, ini kan entry-nya, entry 1 ya. Ini gue SL-nya di mana? SL-nya tentu di atas si Tokyo Session-nya sini. Ini SL-nya teman-teman. Nah, ini bisa menjadi strategi juga ya. Jadi gini kita bisa lihat ya. Ini SL-nya berapa pips, kalian bisa hitung. Kemudian pas breakout ini juga berapa pips. Ini biasanya 1 banding 1 teman-teman. Dan itu it's okay kalau misalnya kita 1 banding 1, at least kalau dia ke atas dan dia berbalik, kita sudah BEP. Karena 1 banding 1 itu BEP. Oke. Dan ini contoh yang kedua teman-teman, gue kasih warna lain biar jelas. Ini Tokyo, oke. Ini gue arsir lagi. Ini menjadi area supply and demand gue. Tentu saja di bawah ini menjadi SL, ini menjadi entry ya. Nah ini ketika breakout dia close di atas sini, ada candle close, yaitu yang ini ya. Kita entry teman-teman ya. SL-nya di bawah seperti ini SL-nya, dan ini TP-nya bisa di atas. Biasanya 1 dibanding 1 yang pertama, atau 1 dibanding 1,5. Ini kalian bisa pakai dua ini, oke, untuk mencari TP. Dan ini udah pasti kita profit nih teman-teman ya di sini. Nah kemudian contohnya di sini lagi teman-teman ya, di sini Tokyo lagi ya, ini diarsir lagi teman-teman. Kita lihat lagi, ini stop lossnya masih di sini lagi naik ya, dan kemudian entry-nya di sini ya. Ini juga
ke atas di sini ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat ya, kalau misalnya entry menggunakan Tokyo Breakout ya seperti itu contohnya. Jadi kalian bisa menggunakan time market session ini untuk entry dengan menggunakan market session yang tadi gue bilang pakai Tokyo Breakout itu ya teman-teman ya. Sehingga kalian harus modifikasi juga sendiri ya. Tentu kalian harus lihat candle-nya seperti apa, price actionnya gabungin sama ilmu-ilmu yang gue sharing di video sebelumnya. Kalian harus bikin cluster dari ini ya. Jadi ini ibaratnya untuk mempermudah atau melihat arah harga itu bakal kemana aja ya. Jadi ini bisa membantu kita juga gitu, oke? Nah, berikutnya gue mau jelasin tentang London Reverse teman-teman ya. London Reverse itu sama teman-teman ya. Kalian bisa lihat juga di sini ya. Ini kita lihat ya, London itu contohnya di sini teman-teman ya. London ini ketika dia sudah mau habis ya sessionnya atau sudah mau close nih. London kan close-nya di sini teman-teman ya. Ini garisnya London nih. Nah, dia pada saat close teman-teman bisa lihat ya. Tadinya marketnya bergerak ke atas ya, tapi begitu close ya, di market New York ini dia dihajar ke bawah lagi. Ini yang gue bisa dibilang tadi dijadikan patokan untuk London Reverse teman-teman ya. Jadi kita lihat di sini, ketika sudah mau close, kalian tinggal lihat aja teman-teman price actionnya seperti apa. Yang pertama adalah kalian lihat apakah dia bikin swing ya, bikin swing atau enggak. Yang kedua, apakah ada candle pattern teman-teman ya, candle pattern yang rejection tentunya ya, candle pattern rejection. Contohnya seperti apa? Ada kalau di dalam kasus ini teman-temannya dia ada doji, mungkin ya doji. Kemudian ada bearish engulfing ya, misalnya seperti itu. Kalian tinggal cari teman-teman ya. Seperti ini apakah ada atau apakah muncul. Kalian tinggal cari ini ya. Contohnya seperti ini tadi kita lihat ya di market session London dia mentok, dia balik ya. Di sini juga sama teman-teman ya, dia naik ya. Begitu dia masuk ke London session udah mau habis, dia turun ke bawah. Oke, ini yang gue bilang tadi yang namanya London Reversal. Kalian juga bisa cek atau kalian bisa backtest sendiri. Ini gue cuman ibaratnya membuka pikiran kalian doang supaya kalian bisa riset sendiri. Oke, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Itu adalah tentang market session teman-teman ya. Jadi kalian bisa mengambil informasi ya, selain kalian bisa tahu volatility, yang kedua kalian juga bisa mapping teman-teman ya, mapping kira-kira harga ini mau kemana setelah Tokyo tutup atau setelah London tutup, nih harga mau kemana. Oke, dan biasanya tadi gue bilang Jepang itu memiliki volatility paling rendah, London punya volatility paling tinggi, dan Jepang itu bisa kalian jadikan area supply and demand karena range-nya kecil. Dan yang ketiga itu, yang terakhir itu adalah biasanya London itu ketika close dia akan di reverse di New York teman-teman. Itu yang harus kalian ingat, oke? Nah, berikutnya teman-teman gue akan jelasin tentang time management dari diri kita sendiri teman-teman ya. Jadi tadi kan gue udah bilang ya, time management itu dibagi dua. Yang pertama market, yang kedua itu adalah internal atau diri sendiri ya. Jadi ini time M yang internal sekarang. Nah, time internal ini cukup simple. Kalian tinggal manage diri kalian sendiri ya. Itu kalian pertama harus determine style kalian ya. Stylenya itu ada apa? Scalping. Kalian tuh termasuk scalper ya, scalping. Yang kedua atau intraday swing ya. Intraday swing. Atau yang ketiga itu adalah swing trader biasa. Dan yang keempat ini adalah position trader. Position trading. Oke. Nah, kalau dari style teman-teman ya, namanya scalping ya, intraday swing, swing dan juga position trading, ini semua memiliki time management yang berbeda-beda ya. Kalau scalping teman-teman ya, kalian tinggal siapkan 1 sampai 2 jam untuk full trade ya, untuk full trade. Full trade ini maksudnya gimana? Jadi kalian siapin 1-2 jam untuk di depan komputer, kalian nggak boleh kemana-mana, nggak boleh diganggu, harus fokus, nggak boleh ditinggal juga, kalian harus plototin itu chart benar-benar 1-2 jam full. Ini untuk scalping ya. Jadi waktu trading itu benar-benar 1-2 jam itu full untuk trading dan juga untuk analisa. Oke, karena scalping itu sangat cepat sekali. Kemudian yang intraday swing teman-teman ya, kalian tuh tinggal siapin waktu 1 jam ya. 1 jam untuk analisa dan trading plan. Dan setiap 3 jam sekali teman-teman ya, 3 jam sekali kalian cek ya, kalian cek posisi. Jadi waktunya itu cuma segini teman-teman ya. Waktunya cuma 1 jam untuk analisa, oke. Ketika kalian bikin analisa terus bikin trading plan 1-2 jam. Ketika kalian eksekusi ya, kalian nggak usah pelototin. Kalian tinggal aja nih chartnya. Kemudian tiap 3 jam kalian cek posisi itu seperti apa. Apakah sudah kena TP atau SL atau dia bagaimana. Intinya kita harus siapkan waktu 3 jam sekali sekitar 10-15 menit untuk cek posisi aja. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian ya ini yang swing ya. Sekarang yang ketiga yang swing. Yang swing pun sama ya. Kalian tinggal siapin 1 ya sampai 2 jam untuk analisa.
Dan siapkan waktu 1 jam ya per hari untuk cek ya. Karena yang namanya swing ini kita holdnya itu bisa 2-3 hari teman-teman ya, atau bisa 4 hari mungkin. Itu kalian tinggal siapin 1-2 jam untuk analisa, untuk bikin trading plan. Nah ketika eksekusi, kalian tidak usah ngecek di hari itu sampai 2-3 kali, nggak usah. Kalian siapkan aja waktu sekitar 1 jam di setiap harinya ya. Jadi misalnya hari ini entry, besoknya kalian siapin lagi 1 jam ya untuk lihat dan juga untuk recheck juga ya, atau mau replanning posisi juga bisa. Jadi kalian tinggal siapin waktu tersebut untuk yang namanya ngecek segala posisi kalian, dan juga replanning lagi posisi kalian kalau misalnya ada yang salah, atau mau bikin update atau mau bikin plan B gitu ya. Kalian juga bisa cek di hari berikutnya yang gue bilang kalian sisain 1 jam itu untuk cek. Jadi yang kayak gini tuh nggak usah ditungguin teman-teman, tradingnya tuh nggak usah ditungguin, oke? Dan yang keempat ini position trading teman-teman. Position trading ya, atau long term lah ibaratnya ya, atau long term. Kalau ini jangka waktunya lebih lama lagi ya. Kalian tinggal siapin 1-2 jam untuk analisa. Ini basic ya. Jadi ini semuanya harus. Ini mirip-mirip dengan yang swing di atas ya. Tapi kalian siapinnya 1 jam per minggu teman-teman. Ya, kenapa per minggu ya? Karena yang namanya position trading itu kita holdnya itu bisa lama ya. Bisa 1-2 bulan, bisa 3 bulan, atau bahkan bisa 1 tahun ya. Jadi kita tinggal siapin 1 jam itu per minggu aja. Setiap minggu kita cek. Misalnya kita trading hari Senin ya, jadi ya kita patokinnya setiap Senin kita lihat nih posisinya udah bagaimana, apakah sudah sesuai atau belum, apakah kita mau replanning lagi atau merubah planning kita atau bagaimana. Jadi kita bisa siapkan waktu 1 minggu ini, 1 jam ini per minggu aja cukup ya, karena sekali lagi kalau yang namanya position trading itu geraknya atau actionnya itu lambat sekali karena kita holdnya bakal lama. Tapi gini loh, kalau di trading forex gue nggak terlalu rekomend untuk position trading karena apa? Karena biayanya mahal teman-teman ya. Dia tuh bakal ada biaya swap dan lain-lain gitu ya, kecuali ada broker yang kasih kalian biaya swapnya gratis, oke? Itu boleh. Tapi kalau misalnya ada biaya swapnya, lebih baik jangan position trading. Kalian bisa main swing atau kalian bisa main intraday swing aja yang tadi yang nomor 2, oke? Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, tentang time management ya. Intinya dalam trading forex, walaupun yang gue mau kasih tahu ya, walaupun ini adalah pekerjaan yang bebas atau fleksibel waktunya, kalian harus bisa memanage waktu kalian supaya hasilnya nggak berantakan teman-teman. Bukan berarti yang namanya itu fleksibel kita bisa seenaknya dalam trading, itu enggak. Karena kalau misalnya kita nggak ada time management, itu udah pasti nanti tradingnya itu akan hancur, oke? Mungkin sekian dulu teman-teman yang mau gue sharing hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian, terutama buat kalian yang mencari info tentang time management di trading. Semoga ini bisa jadi manfaat ya teman-teman. Dan sekali lagi buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OTFX. Linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa join di link tersebut dan kemudian melakukan deposit dengan menggunakan kode deposit untuk mendapatkan bonus promo gitu ya. Sorry, kode promo maksudnya untuk mendapatkan bonus deposit, oke? Dan juga untuk buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord teman-teman. Linknya sudah gue taruh di description juga di bawah. Kalian bisa langsung klik link tersebut dan langsung join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan video-video di channel ini ya. Kalian bisa subscribe dan juga bisa like juga dan share ke teman-teman lain kalau misalnya kalian merasa ada teman-teman lain yang membutuhkan informasi yang ada di video ini, oke? Kalian juga bisa komen juga di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian juga mau request tentang materi atau apapun yang mau gue bahas ke depannya, kalian bisa komen di bawah. Gue akan baca dan gue akan usahain untuk buat materi atau konten tersebut teman-teman, oke? Mungkin sampai sini dulu teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses, bye bye.